bernama Hamzah ibn Ahmad al-Zunani yang datang ke Kairo pada 1016. Ada sentakan kuat bara Mesianis dalam sekte Ismailiyah, dan Hamzah memandang Al-Hakim sebagai inkarnasi sejati dari apa yang disebut Tuhan. Hamzah mendeklarasikan agama baru dan mengirim Muhammad al-Darazi, sang penjahit, dalam misi untuk menyebarkan agama baru itu di Gunung Lebanon. Al-Darazi begitu berhasil sehingga memantapkan dirinya sebagai pemimpin spiritual. Akibatnya Hamzah memerintahkan ia untuk dibunuh dan digantikan oleh Al-Muqtana Bahaladin, ditekan oleh kaum muslimin ortodoks. Sekte baru ini yang dikenal sebagai Druz dari nama Al-Darazi, walau mereka menyebut diri Al-Muwahhidun, sang pemersatu, menjadi sangat tertutup. Aktivitas misi ini mereka akhirnya berhenti. Bahkan sejak itu orang harus dilahirkan dalam keluarga Druz untuk menjadi anggota. Untuk masuk, orang harus mulai sebagai juhlal, tak tahu, dan jika Tuhan berkehendak menjadi ukal atau pintar, dan karena itu mendapat akses ke kitab-kitab dan ritual suci sekte. Selama berabad-abad, berbagai aspek dari keyakinan dan praktek mereka akhirnya kembali menjadi diketahui, tapi mereka tetap terselubung dalam mitos dan spekulasi oleh kalangan luar. Saat Al-Hakim menghilang dalam keadaan misterius pada 1021, mungkin dibunuh oleh saudara perempuannya kaum Druz. Meyakini ia pergi ke surga dan mereka menunggu kedatangannya ke dunia yang kedua kalinya. Dua sekte ini, Kristen dan kuasi Muslim, dalam kurung kaum Druz, tidak menjalankan sepenuhnya 5 rukun Islam, tutup kurung, membentuk mayoritas populasi Lebanon. Kaum Kristen kalah jauh jumlahnya dibanding kaum Druz. Namun, selain bisa dikenali dari kurang lebih kepatuhan religius dan pakaian mereka masing-masing, kaum Druz Muslim dan Maronit ini bisa hidup bersama secara relatif damai selama berabad-abad di kawasan pegunungan. Sering ada desa-desa yang dihuni lumayan eksklusif oleh anggota salah satu sekte tertentu, tapi mereka bisa hidup berdampingan secara damai di banyak desa lainnya dan saling berdagang satu sama lain. Namun selalu saja ada kesadaran tentang perbedaan di antara agama dan sekte. Maka tidak jarang jika ada orang memperkenalkan diri misalnya dengan mengatakan Aziz Shihab Maronit. Boleh dikata Druz menjadi mayoritas di Lebanon Selatan dan Maronit dominan di utara. Gibran dilahirkan dan dibesarkan sebagai Kristen Maronit. Desa asalnya yakni Bashari telah lama menjadi pusat penting sekte Maronit. Kakeknya dari garis ibu adalah pendeta Maronit. Pada 1756, kondisi status quo ini mendapat guncangan saat emir-emir Shihab yang berkuasa berpindah keyakinan dari Druz ke Kristen Maronit. Akibatnya, distrik Lebanon menjadi punya 2 penguasa, sang emir itu sendiri dan tokoh Maronit. Panggung telah ditetapkan untuk menidihkan permusuhan antara kedua sekte. Kerukunan dan keramah-tamahan dipercepat keruntuhannya oleh sikap congkak dan sewenang-wenang dari emir-emir Maronit terhadap tokoh-tokoh masyarakat Druz yang sudah kehilangan banyak tanah dan keistimewaan turun-temurun mereka. Kearoganan yang sama juga tercermin pada semua level masyarakat. Orang-orang top Maronit menimbun kekayaan. Mereka memelihara kuda jantan, istri dan putri mereka diberi pakaian sutra dan satin dan perhiasan gemerlapan. Sejumlah kecil orang Druz yang masih tinggal di kota jadi semakin tergusur menjadi pemotong kayu dan mengangkut air. Kaum Druz lalu berpaling ke orang Turki untuk mencari bantuan. Namun uniknya,
Pertolongan justru datang dari kawasan sang tak disangka-sangka. Saat Ibrahim Pasha menjadi penguasa Syria, ia mendukung kaum Druze melawan kaum Kristen. Pada 1811 akibat dari diplomasi dan pembunuhan ayah Ibrahim, yakni Muhammad Ali, telah memantapkan diri menjadi penguasa absolut di wilayah yang kini menjadi Mesir, Sudan, dan Arabia. Akibatnya, ia mengontrol satu imperium lebih kecil di dalam Imperium Ottoman yang besar. Maka hubungan dengan Kaisar Ottoman yakni Mahmud II di Konstantinopel jadi tidak terlalu baik. Walau Muhammad Ali sudah melakukan yang ia bisa untuk menghindari kesan ofensif dan untuk tampak tetap menjadi tak lebih dari sekedar pengikut yang setia. Meski demikian, Muhammad Ali menginginkan Syria. Pada 1831 ia mengirim tentara pada putranya sendiri Ibrahim. Tujuannya untuk menumbangkan Pasha yang ditunjuk Ottoman dan menempatkan Ibrahim sebagai penguasa penuh di Syria. Bashir II, penguasa Kristen di Lebanon, membantu Ibrahim mencapai keinginan ini, tapi Ibrahim membalasnya dengan membantu kaum underdog Druze dalam masyarakat Syria. Sementara itu, kekuatan-kekuatan besar Eropa berpihak pada orang Turki untuk memastikan Ibrahim tidak mengembangkan kekuasaannya jauh lebih ke utara. Pemerintahan Ibrahim segera menjadi tidak populer dan kaum Kristen menunggu gelombang untuk berpaling melawan Muhammad Ali. Dan tentu saja, gelombang pun berbalik. Inggris mengkhawatirkan rute perdagangannya ke India. Prancis ingin mengembangkan kekuasaan dari Aljazair ke Mesir. Kedua superpower Eropa itu juga ingin mengklaim Palestina dan Syria. Pendeknya, mereka sama-sama ingin Muhammad Ali didepak dari Mesir pada 5 Juli 1840. Aliansi 4 dibentuk antara Inggris, Rusia, Jerman, dan Austria dengan harapan cepat untuk mempertahankan integritas Turki. Dengan kata lain, ingin agar Muhammad Ali tidak terlalu kuat. Satu armada kapal Eropa bersiap dilepas pantai Syria siap menyerang Ibrahim. Kaum Maronit memanfaatkan kesempatan dan melakukan pemberontakan tak lama sebelumnya. Ibrahim telah lari ke Mesir dalam kekacauan Bashir II, disingkirkan dan dibunuh karena telah mendukung Ibrahim. Kaum Kristen menempatkan Bashir III sebagai emir. Namun ia lemah dan tidak dapat memberi kaum Kristen perlindungan di mana mereka dulunya sudah terbiasa. Pemerintahan Ottoman segera menyingkirkan Bashir III dan sekaligus mengakui dan memperburuk status quo, membagi kawasan pegunungan menjadi 2 kantong, satu untuk kaum Druze dan Muslim, lainnya untuk kaum Kristen Maronit. Tindakan ini hanya berakibat mendorong tumbuhnya loyalitas lokal dan komunal. Pada 1840-an, didorong Turki, kaum Druze bangkit melawan kaum Kristen karena bertahun-tahun ditekan kesewenang-wenangan arogan. Bentrok kekerasan mengakibatkan beberapa ratus penduduk desa tewas. Kantongisasi Lebanon ternyata bukan solusi nyata. Banyak orang Kristen hidup di selatan dan banyak orang Muslim khususnya Syiah dan Druze hidup di utara. Hidup menjadi sesekali diwarnai percekcokan yang mengarah ke puncak pada 1850-an menjadi kebuntuan tegang. Masuklah kembali panggung yang ditinggalkan sekutu Eropa. Dua superpower Inggris dan Prancis yang Katolik memberi dukungan pada kaum Maronit dan mengembangkan impian mereka mendominasi kawasan Inggris yang agak aneh bagi negeri Kristen malah mendukung kaum Druze. Hasilnya adalah periode pendek yang perang saudara buruk pada 1859 dan 1860. Kaum Druze berhasil merebut kota dan desa-desa lalu membantai kaum Kristen yang mereka temukan. Berita tentang kekerasan ini sempat mengguncang jagat raya. Perkiraan jumlah korban bervariasi antara 5.000 hingga 11.000 dengan beberapa ribu pengungsi ikut tewas. Perdamaian bisa kembali pulih hanya saat para superpower kembali mengirim armada ke sisi timur Mediterania mengancam intervensi. Kaum Kristen menurut reparasi, tapi para tokoh Druze justru hanya mendapatkan sidang pura-pura di pengadilan Turki. Tidak ada eksekusi, walau ada sejumlah kecaman terhadap kejahatan perang. Nah, saat terjadinya pembantaian 1860 itu, Carmilla, ibu Khalil Gibran masih berusia sekitar 5 tahun.
Tanggal kelahiran ayah Khalil Gibran tak jelas diketahui, tapi diyakini ia juga sudah hidup pada peristiwa itu. Namun kenyataannya mereka relatif tidak tersentuh oleh peristiwa-peristiwa mengerikan itu, karena serangan kaum Druze tidak sampai menembus jauh ke utara di Basyari. Berbagai cara untuk mendapatkan kontrol tunggal atas kawasan itu semua terbukti tidak berhasil bagi Turki. Imperium yang sedang keropos itu telah dipaksa bergantung lebih banyak pada intervensi Eropa. Sementara itu kekuatan besar Eropa justru membantu menstabilkan bentuk yang kurang otoriter bagi kontrol Turki. Penstabilan ini dikenal dengan Reglement Organik. Ini adalah era reformasi bagi keseluruhan Imperium Ottoman. Syria dibagi menjadi 3 vilayet atau provinsi dan 3 unit administratif lebih kecil bernama sanjak. Salah satu sanjak itu adalah Lebanon. Nah, untuk pertama kalinya, nama Lebanon menjadi rancangan resmi sebagai negara atau setidaknya semi-negara. Aslinya, nama itu hanya terbatas pada Jabal Lubnan, Gunung Lebanon di utara. Namun, kaum Mauronid bergerak ke selatan pada akhir abad 18 sambil membawa nama itu di tempat-tempat yang mereka duduki. Sekarang istilah Lebanon sudah diterima dan diakui secara internasional. Perdamaian dan kesejahteraan dirasakan di Lebanon. Meski lebih banyak kaum Kristen daripada kaum lain dan agama lain. Setelah periode mengerikan berupa anarki, jalan-jalan dibangun, pertanian ditingkatkan. Kebenaran dari pepatah lama setidaknya mulai muncul. Keberuntungan adalah dia yang memiliki bahkan satu pun kambing di gunung. Dan bersama dengan kemajuan ini, berkembang pula kenikmatan berupa pendidikan. Orang Turki selalu curiga pada pengaruh Barat terhadap berbagai bagian dari imperiumnya. Di Syria, misionaris Barat menyelinap masuk dan hanya bisa diusir sebagai bagian dari pemberedelan oleh sultan atau pasha terhadap kaum fundamentalis. Namun, Muhammad Ali dari Mesir justru mendukung pendidikan gaya Eropa sebagai cara untuk membawa rakyatnya keluar dari Yaman Pertengahan dan mungkin sebagai bentuk pembangkangan diam-diam terhadap sultan di Konstantinopel. Putranya, Ibrahim menjalankan reformasi pendidikan ini ke Syria dan Lebanon. Pada 1834, Ibrahim memperbolehkan misionaris Protestan kembali ke negerinya yang sebelumnya didominasi kaum Katolik di bawah rezim lebih toleran pasca 1860. Reformasi Ibrahim terbukti hanya tipis dan hanya di ujung baju. Hingga akhir abad 19 kata Kamal Salibi, Lebanon dengan mudah menjadi bagian dari paling maju di Imperium Ottoman. Dalam bidang pendidikan populer, ini perlu dicatat, bisa terjadi walau fakta bahwa Sultan Abdul Al-Hamid II 1876 sampai 1909 yang akhirnya disingkirkan oleh gerakan Young Turks mengerahkan polisi rahasia dan informan rahasia di beberapa tempat imperiumnya melawan kaum intelektual. Orang Turki tetap saat mencurigai pengaruh pendidikan Barat, pentingnya kaum intelektual dan pertumbuhan gerakan nasionalis Arab tidak bisa disepelekan. Namun, dalam buku ini akan terlalu jauh untuk membahas kisah dramatis nasionalisme Arab, walau Gibran juga memainkan peran kecil di bidang ini. Dikisahkan dengan kejelasan dan otorita kuat oleh George Antonius yang bukunya tentang subjek ini dibuka dengan kisah gerakan nasional Arab diawali di Syria pada 1847 dengan fondasi di Beirut berupa kelompok literer sederhana dengan patron dari Amerika. Saat hal ini terjadi, bisa juga dikatakan awal dari kisah ini adalah 1834 dalam hal mengakui pentingnya kaum intelektual Arab sebagai akibat dari reformasi 1834. Level umum pendidikan di kawasan itu meningkat dramatis. Buku-buku yang sebelumnya tidak terlalu dikenal menjadi sangat luas tersebar. Pendidikan terhadap kaum wanita khususnya sangat mengagumkan dalam membongkar tradisi, dan ini kemudian dikopi di mana-mana di dunia Arab.
Pemerintahan toleran Ibrahim membuka pintu bagi enterprise misionaris Barat. Peluang yang dimanfaatkan oleh khususnya orang Perancis dan orang Amerika, maka tak mau dilangkahi oleh misionaris asing dan aktivis keagamaan lokal. Pemerintah juga menyponsori pendirian sekolah-sekolah, koran-koran mulai diterbitkan, buku-buku yang banyak yang ditulis Syrian Protestant College, pendahulu dari Amerika University of Beirut, yang terkenal didirikan 1866. Pengetahuan menjadi diakui sebagai prasyarat penting bagi kebebasan spiritual dan politik. Majalah liberal The Independent dari Amerika memulai penerbitannya pada 30 April 1907 dengan mewawancarai ekspatriat sangat terkenal di Syria yang berada di bawah ancaman hukuman mati karena ucapan yang menentang pemerintahan Turki. Wawancara ini menarik saat membeberkan sekilas kehidupan pedesaan di Gunung Lebanon dan satu titik yang kaum muda Syria punya untuk ungkapkan. Perubahan terbesar sedang terjadi di benak rakyat sejak saat saya masih kecil. Sebelumnya mereka itu seperti hewan gembalaan dan mematuhi begitu saja pengembalanya tanpa mengetahui eksistensi hal-hal semacam kebebasan untuk rakyat jelata. Namun saya masuk sekolah misi, pengetahuan baru mulai masuk. Di sana ada bisikan tentang ketidakpuasan yang semakin lama semakin nyaring. Semua ini membentuk konteks latar belakang luas bagi gelombang emigrasi orang Lebanon pada akhir abad 19. Masuknya sebagian besar keluarga Gibran ke Amerika itu hanya satu fragmen sangat kecil, tapi yang melalui Khalil Gibran akan terbukti memiliki konsekuensi besar bagi dunia literasi Arab dan bagi kehidupan pembacanya. Sebagaimana akan kita lihat, Gibran tidak akan pernah menjadi penulis seperti saat ini jika tidak terpengaruh orang-orang tertentu yang ia temui di Boston. Konsentrasi terbesar imigran di Syria di Amerika Serikat adalah di New York. Pada 1900, separuh dari orang Syria di Amerika hidup di New York. Mereka hidup dan sampai sekarang di Brooklyn sekitar Atlantic Avenue, tapi pada masa lalu lebih khusus di sekitar Washington Street di Manhattan. Distrik di Washington Street itu sekarang sebagian sudah tunduk pada pembangunan jalan-jalan raya. Dulu distrik itu sempat dijuluki Little Syria karena penuh dengan pemandangan, suara, dan aroma negeri lama. Meski demikian, ada juga kelompok-kelompok imigran Syria yang tinggal di semua kota besar lainnya di Amerika, khususnya di pantai timur. Meski 1-2 keluarga atau individu Syria bisa ditemukan di mana saja di Amerika, mereka membaur dan berasimilasi dengan lebih siap dibanding banyak ras lain. Salah satu alasan utama pembaruan mereka adalah pekerjaan yang diambil kaum pria, dan beberapa wanita Lebanon adalah menjajakan barang. Terkenal dengan ciri khas vest, jaket terbuka, dan celana sirwal lebar. Mereka sering menjadi orang pertama yang membawa ikan atau buah segar, sutra atau renda, atau barang-barang dengan semua deskripsi dalam tas-tas besar mereka, dari pintu ke semua rumah dari berbagai komunitas di Amerika Serikat. Dilahirkan sebagai pedagang, orang-orang Syria yang mencapai negeri ini secara alami mengubah beberapa bentuk jual beli adalah menjadi cara yang paling siap bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan. Tas-tas kaum penjajah ini mewakili dalam sejumlah besar contoh. Ventura pertama mereka dalam bisnis. Setelah tas-tas sederhana ini, lahirlah toko kecil di bawah tanah, lalu toko lebih besar di permukaan tanah, lalu ada lantai tambahan atau ada pabrik atau kantor untuk impor. Toko di lantai bawah sebelumnya menyerah pada penggantinya, sering menjadi pusat di mana barang-barang dagangan disiapkan atau di mana barang-barang dikirimkan oleh pemilik untuk bagi hasil dengan si penjajah. Di sana bisa juga ada jalan pintas langsung menuju pabrik. Setiap cabang perdagangan dan banyak cabang manufaktur telah dimasuki oleh orang-orang imigran ini.
Namun tidak selalu semua orang Syria berbisnis di perdagangan atau manufaktur. Sebagian besar mereka memang operator pabrik, pekerja tambang, pemoles logam, pedagang, tukang kayu, tukang batu, bahkan petani. Tapi ada juga orang Syria yang menjadi pendeta, pengacara, dokter, penulis, editor, guru, dan musisi. Secara keseluruhan mereka termasuk sukses pada 1910 saat rata-rata pendapatan per tahun Amerika masih $382. Pendapatan rata-rata orang Syria di Amerika hampir $1.000. Kala itu ada lebih dari 100.000 orang Syria di Amerika. Mereka cepat mengeksploitasi ruang besar berupa buruh murah di New York, yang Cina atau Taiwan kala itu sedang dalam puncak manufaktur barang-barang murah. Dengan bantuan jaringan imigran Syria di negara-negara lain, mereka bergerak ke bisnis ekspor. Mereka juga mengirim lebih banyak uang ke keluarga di Syria dan Lebanon jika dibandingkan dengan kelompok etnik lainnya di Amerika Serikat. Berlawanan dengan keyakinan umum, pencarian kebebasan politik bukanlah alasan utama bagi emigrasi dari Timur Tengah, dan hasrat bagi kebebasan intelektual hanya berlaku pada sejumlah kecil orang. Pencarian kehidupan lebih baik, kekayaan lebih banyak, kenyamanan hidup adalah motivasi utama mereka. Setidaknya dalam kasus gelombang awal emigran, setitik pada 1870-an dan segelombang pada 1880-an dan 1890-an, harga tanah jadi melambung di bawah pengaruh sistem pengobatan barat. Populasi orang Syria berlipat ganda antara 1830 dan 1890. Pembukaan terusan Suez pada 1869 mengalihkan beberapa perdagangan menjauh dari pelabuhan-pelabuhan pantai. Namun, patut dicatat, mayoritas emigran asal Lebanon adalah Kristen Maronit dan bukannya Muslim atau Druze. Mungkin kenangan tragedi 1860 masih terngiang-ngiang. Mungkin kaum Kristen ini secara keseluruhan lebih teredukasi barat dan karena itu punya level pengharapan lebih tinggi yang tidak akan bisa terpenuhi di negeri kelahiran. Meski kurang bukti bagi dugaan itu, sangat mungkin untuk menyebut motif ekonomilah yang mendorong berpindahnya keluarga Gibran. Yang kita tahu tentang Kamila, ibu Khalil Gibran, adalah ia sangat berambisi untuk anak-anaknya dan merasa pertumbuhan mereka akan terhambat jika tetap di Basyari. Tapi ada pertanyaan tentang ayah Khalil Gibran. Mengapa ia tidak mau meninggalkan Lebanon? Apakah seluruh keluarga seolah-olah ingin kabur dari dia? Pertanyaan ini diperumit oleh kontradiksi dalam bukti-bukti. Di sini kita menemukan untuk pertama kalinya fasilitas Gibran dalam penciptaan mitos, dalam penciptaan tabir berkabut, tempat ia bisa menyembuhkan diri, menyatakan kebohongan dan setengah kebenaran. Dengan mempertimbangkan peran ayah dalam keluarga tradisional Lebanon, agak aneh jika Khalil Gibran saat Gibran membiarkan keluarganya tercerai-berai seperti itu, bahkan walau si ibu cukup berkuasa dalam rumah. Keputusan penting semacam emigrasi keluarga tentu akan sulit diambil tanpa persetujuan atau setidaknya tanpa konsesi dari pihak ayah Gibran. Tapi kala itu hal-hal aneh bisa saja terjadi pada keluarga yang beremigrasi. Para orang tua mungkin pergi lebih dulu daripada anak-anaknya, menunggu mungkin sampai 15 tahun, hingga merasa sudah cukup mapan untuk membuka jalan bagi kehidupan baru di negara baru untuk bisa mengirim anak-anak menyusul. Gregory Orwalla pernah mengutip satu kasus di mana seperti keluarga Gibran, ada ayah yang pemboros dan tak berguna, menjadi satu-satunya orang yang masih tinggal di negeri asal. Namun kenyataannya yang tak banyak diketahui tentang kepala keluarga untuk tetap tinggal di Lebanon adalah sebanyak mungkin ia tetap jadi patriarki. Ia akan tetap dimintai nasihat lewat surat tentang segala keputusan besar dalam keluarga di perantauan. Sayangnya sampai sekarang belum diketahui apakah sistem semacam itu juga berlaku dalam keluarga Gibran. Menurut sebagian besar penjelasan otoritatif tentang kehidupan Gibran, ayahnya adalah tipe pria yang suka bikin ulah, pemberang, dan sombong.
pemabuk berat dan suka berjudi. Ia memiliki kebun kenari berjarak 35 mil dari Bashari, tapi ia lebih memilih tidak menggarapnya. Keluarganya hidup dalam rumah batu, koyak beratap lumpur. Ketika rumah itu nyaris runtuh, barulah mereka pindah. Yang membuat Camilla malu, mereka justru pindah ke salah satu lantai dari rumah 4 lantai di atas tanah milik umum desanya, setara dengan rumah penampungan, kecuali bahwa mereka cukup membayar berupa kesetiaan politis pada kepala desa dan bukannya dengan membayar sewa. Meski tinggal tanpa bayar, kehidupan keluarga tentu saja tidak nyaman. Beberapa kali ada ketegangan antara Khalil Gibran yang malas dengan Camilla yang berkeinginan kuat. Percekcokan terakhir muncul pada 1891 saat akibat dari keterlibatan dalam masalah keuangan. Khalil ditugasi mengumpulkan pajak untuk kepala desa. Ia ditangkap dan dinyatakan bersalah. Sebagai hukuman, Khalil pada 1894 dilucuti dari segala propertinya yang tersisa. Camilla, walau terpaksa membudakkan harga dirinya, berusaha keras untuk membuktikan suaminya tak bersalah. Namun bagaimanapun, akhirnya Camilla tetap hidup terasing dengan Khalil. Camilla pun membawa anak-anaknya untuk mencoba membangun kehidupan baru bagi mereka dan bagi dia sendiri di tanah Amerika. Karena sumber-sumber dari keterangan di atas sebagian besar masih belum jelas, dan karena hanya bersumber dari buku yang ditulis kerabat, walau bukan kerabat yang sangat dekat, kita hanya bisa mengasumsikan bahwa sumber utamanya adalah tradisi keluarga, yang walau ini kadang dibesar-besarkan, jarang sekali tidak benar. Penggambaran Khalil Gibran sendiri tentang masa awal kehidupannya sebagaimana diceritakan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun pada teman-teman Amerikanya, terutama pada Mary Haskell, agak berbeda. Dengan kisah di atas, Gibran tentu saja mengakui bahwa ayahnya pernah bermasalah dengan hukum setempat. Tapi permasalahan itu terkait protes ayahnya tentang ketidakbersalahannya dan terhadap korupsi dalam sistem hukum setempat. Gibran mengaku ayahnya hancur berkeping-keping karena menolak suap untuk melawan dakwaan yang keliru. Gibran juga membantah bahwa ibunya meninggalkan ayahnya dan mengatakan mereka mengharapkan ayahnya untuk menyusul. Mungkin ini adalah cerita yang diberikan Camilla pada anak-anak yang masih sangat muda untuk menghibur mereka. Bukannya sombong, menurut Gibran, ayahnya bersifat tegas dan berasal dari keturunan panjang para ksatria bangsawan dan penunggang kuda terhormat. Ayahnya tidak pernah menghukum anak-anaknya atau bahkan memberi perintah. Dalam salah satu kisah terkenal, Khalil karena jengkel atas ketidaktoleransia beragama di desanya, dengan murah hati membeli minyak dari pengembala keledai dari kelompok Kristen lainnya dan bahkan mengundang si penjual ke rumah untuk makan malam. Namun Khalil Gibran mengubah banyak hal. Tidak hanya masalah sang ayah menjadi tersisihkan, kemiskinan mereka salah satu tanda kegagalan sang ayah juga bisa lenyap. Yang ia punya adalah apa yang orang timur sebut sebagai kelahiran pembawa keberuntungan. Kata temannya, seniman penulis bernama Claude Bragdon, yang tentu mendapatkan informasi ini dari Gibran sendiri. Ia diasuh dalam atmosfer cinta, keindahan dan keberlimpahan. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, cukup berpengaruh dan berbudaya. Keluarga ibunya dari keturunan jauh juga paling musikal di seluruh penjuru desa. Di Bashari, menurut Gibran, mereka hidup dalam rumah besar yang dikelilingi barang-barang antik dan harta pusaka keluarga. Dengan satu ruang dikhususkan untuk penyimpanan persenjataan. Gibran diturunkan menurut garis dari ayah, dari kakek yang orang terkaya di Lebanon. Ia pernah membandingkan kehidupan miskin mereka di Boston dengan rumah ayahnya dulu di Lebanon, yang berisi sejumlah kuda dan sejumlah pembantu. Memorinya tentang masa anak-anak menurut Gibran antara lain, ia dalam usia 2,5 tahun sudah diberi pakaian penuh seperti pejabat Prancis yang melakukan kunjungan kehormatan pada ayahnya.
atas perintah laksamana ritual yang sering diulangi. Setelah itu kadang 3 atau 4 kali seminggu untuk penghormatan pada berbagai tamu. Yang lebih hebat, ia mengaku pernah bertemu kaisar saat ia masih kecil karena ayahnya menjadi salah satu badan yang ditunjuk untuk memberi kaisar kehormatan. Pamannya menurut Gibran kenal dengan Henry Irving dan setiap orang di Eropa cukup patut mengenalnya kala itu. Gibran juga mengaku kapanpun ia keluar berkuda maka ayahnya memastikan bahwa ia disertai 2 pembantu. Ia juga menyebut ayahnya punya pakaian berburu yang dibuat di Vienna. Pada titik lain, ia mengklaim punya cukup banyak uang untuk dibelanjakan untuk proyek-proyek seni dan rekayasa saat anak-anak. Gambaran dari Gibran ini tentu saja bukan potret kemiskinan keluarga yang terbawa oleh ayah pemalas. Pernahkah kau hidup cukup dengan orang miskin untuk makan di meja mereka dan berbagi dengan mereka? Tanya Mary Haskell, editor yang pernah menjadi temannya. Sahabat dekatnya, semi kekasihnya tidak pernah jawab Gibran, tapi saya mau. Well, mungkin kedua sisi gambaran itu sama-sama benar. Yang pertama benar-benar ada secara objektif. Yang kedua benar di mata anak-anak yang terpisah dari ayahnya dalam usia dini. Saat ia terlalu muda untuk memahami ketegangan dan persengketaan antara orang tua, tampaknya ada unsur-unsur kompensasi seolah-olah Gibran dengan sepenuh nalar menyadari sifat asli ayahnya dan karakter itu dalam akhir hidupnya. Ia semakin mengaburkan kelemahan ayahnya. Ini bisa dirasakan lewat penjelasan tentang fakta bahwa bab pertama buku tentang kehidupan Khalil Gibran karya Mikhail Naimi juga berisi kisah-kisah tentang Khalil Gibran yang suka mabuk, kasar, keras, dan karena Naimi tidak pernah merujuk pada sumber tertentu, maka tidak sulit untuk percaya bahwa Gibran sendirilah sumber dari kisah itu. Jika memang demikian, Gibran sepertinya memberi satu set pencitraan pada Mary Haskell dan memberi satu set pencitraan lain pada Naimi pencitraan. Demikian ini jauh dari tidak mungkin. Ada banyak bukti bahwa Gibran suka menyenangkan orang dan senang untuk disukai. Dalam upaya untuk mendapatkan itu, maka ia berbicara dan bertindak seolah-olah ia percaya bahwa pendengarnya akan menginginkan ia untuk berbicara atau bertindak. Saya tidak ingin menemukan diri saya, begitu ia pernah berkata pada Mary, dan ia tampaknya berhasil dalam mengenakan berbagai penyamarannya. Ia bahkan dalam beberapa konteks mencoba berpura-pura bahwa tahun kelahirannya tidak diketahui. Maka pertanyaan berikut bagi penyusun biografi adalah, apakah orang semacam ini masih punya sentra? Di mana sentra tempat semua topeng ini bertemu. Banyak memori lain tentang masa kecilnya yang ia sebut pada temannya tampak seperti romantis dan aneh yang hampir tak bisa dipercaya. Ia pernah bercerita pada Mary Haskell tentang Fakri, sebagaimana ejaan yang ditulis Mary dalam jurnalnya. Orang bijak lokal dari desa yang bisa melihat karakter dan masa depan seorang cukup dengan selintas memandang, dan suatu saat ketika ayahnya mengajak dia berkata di siang hari untuk menyaksikan sukunya di mana kala itu kaum pria selama beberapa generasi selalu punya keinginan untuk menikahi wanita cantik. Mary juga merekam bagaimana Gibran pernah bertanya pada dokter lokal Selim Dahir, apakah para dokter bisa menancapkan tubuh manusia ke kuda dan menciptakan Centaurus, dan betapa terkesannya Gibran dengan keberanian dan kemegahan sekelompok 68 penunggang kuda, seorang syekh tua bersama keturunannya, hingga Cicit sedang berkuda memberi salam pada matahari. Gibran berkata pada Mary tentang pertemuan misterius dengan seorang wanita di Gunung Libanon, dan betapa wanita itu membuat dia menyalakan api bagi si wanita karena ia adalah kelahiran pertama dari ayahnya. Wanita itu lalu memberinya cincin perak suci sebagai imbalan.